Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janar Irawan dengan NIM C1302155. Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aspek perilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Yang ketiga, mengenai jaringan pertanggungjawaban. Yang keempat itu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pokok pembahasan selanjutnya itu ada penetapan pertanggungjawaban, perencanaan, akuntansi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, asumsi keberlakuan dari asumsi pertanggungjawaban. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Di mana akuntansi pertanggungjawaban ini dirumuskan menurut Hansen dan Murphy pada tahun 2006, yaitu suatu sistem pengukuran hasil yang dicapai setiap elemen pertanggungjawaban. Menurut informasi yang dibutuhkan manajer operasional pusat pertanggungjawaban. Menjelaskan di mana akuntansi pertanggungjawaban ini menjelaskan tentang perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja manajer per divisi pertanggungjawaban. Selanjutnya itu mengenai sasaran akuntansi pertanggungjawaban, di mana ada 8 sasaran akuntansi dari pertanggungjawaban. Yang pertama itu untuk memudahkan mengidentifikasi data dan pengolahan data suatu organisasi. Selanjutnya itu adalah keuntungan motivasional. Selanjutnya itu ketersediaan data. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi yang menentukan masing-masing per divisi unit kegiatan produksi, maka ketersediaan data masing-masing produksi lebih akurat dan lebih akuntabilitas. Selanjutnya mengenai kesiapan informasi, perencanaan dan pengambilan keputusan, pendelegasian dan pengendalian prinsip-prinsip dan akuntabilitas pertanggungjawaban, input dan output dari akuntansi pertanggungjawaban ini itu inputnya berupa tanggung jawab yang dijalankan masing-masing manajemen dalam kegiatan produksi suatu organisasi, sedangkan outputnya itu laporan dari aktivitas unit kegiatan produksi yang dijalankan oleh masing-masing manajemen. Selanjutnya itu mengenai akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Di mana akuntansi pertanggungjawaban ini lebih bertanggung jawab, akuntansi yang tidak mudah dilakukan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang telah distandarkan berdasarkan PSAK atau peraturan standar akuntansi. Di mana perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional dapat kita lihat pada cara operasi yang direncanakan dan cara data akuntansi yang diklasifikasikan dan diakumulasikan. Materi selanjutnya itu mengenai jaringan pertanggungjawaban.
di mana konsep utama dari pertanggungjawaban ini yaitu seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya terletak pada titik penetapan pengendalian. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban ini diharapkan dapat memecahkan masalah berbagai macam masalah yang timbul dari aktivitas pembiayaan dalam satu organisasi. Dan akuntansi pertanggungjawaban ini lebih menitik beratkan masalah yang akan muncul pada penetapan pengendalian dari masing-masing aktivitas divisi per manajemen, di mana struktur organisasi dibagi dalam jaringan pusat pertanggungjawaban uh, individual. Struktur organisasi yang dipecah dalam unit kegiatan yang saling keterkaitan dan memiliki satu individu pengendali mutlak. Maksudnya itu di masing-masing unit kegiatan atau unit produksi tersebut memiliki satu manajer puncak pengendali untuk memberikan arahan dari setiap kegiatan per unit atau per divisi. Setiap individu yang mengendalikan menjalankan fungsinya masing-masing dan akan melaporkan pertanggungjawabannya terhadap aktivitas yang dilakukan, dan hasil laporan tersebut akan dikolaborasikan dengan unit yang lainnya untuk menjadi kesatuan yang utuh dari pertanggungjawaban. Selanjutnya itu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4 jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang dirumuskan. Yang pertama itu adalah pusat pendapatan atau revenue center, di mana pusat pertanggungjawaban pada pendapatan ini berpusat pada unit kegiatan yang memperoleh pendapatan dari aktivitas suatu organisasi atau usaha. Selanjutnya ada jenis dari pusat biaya atau cost center, yaitu pihak yang menjalankan perannya dalam pembiayaan suatu organisasi atau suatu entitas. Jenis selanjutnya itu adalah pertanggungjawaban dari pusat laba atau profit center, yaitu manajemen yang khusus manajemen laba dari kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada pusat investasi, yaitu pusat mana pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap aliran dana dari investasi untuk mendukung aktivitas kegiatan organisasi atau usaha entitas. Selanjutnya itu penetapan pertanggungjawaban. Ada banyak bentuk dan model struktur penetapan tugas dan wewenang masing-masing organisasi. Penetapan tugas dan wewenang tersebut dibentuk berdasarkan tanggung jawab individu masing-masing. Penetapan tugas dan wewenang kepada masing-masing individu membuatnya lebih berkompeten dan yakin. Dengan adanya pemberian tekanan berupa tanggung jawab dan wewenang kepada masing-masing individu, maka individu tersebut akan merasa lebih berkompeten dan yakin terhadap suatu tugas dan wewenang yang telah diberikan tersebut. Agar keyakinan mereka dapat mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi kinerja usaha dalam suatu organisasi. Dengan adanya tekanan tugas dan wewenang tadi itu, maka seorang manajemen tersebut akan dapat mengimplikasikan wewenang dari pengambilan keputusan dan dapat memotivasi kinerja usaha dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu mengenai anggaran pertanggungjawaban. Anggaran ini yang membebankan target biaya
dan pendapatan setiap segmen pertanggungjawaban. Selanjutnya akumulasi data, yaitu akumulasi yang memperbandingkan periodik, pos laba, dan biaya aktual mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Selanjutnya itu pelaporan pertanggungjawaban, yaitu suatu media yang dapat dikendalikan secara efisien, manajerial yang dapat diukur, dan pencapaian tujuan dari suatu nilai. Tujuan dari suatu nilai yang maksud itu adalah tujuan dari suatu organisasi atau entitas. Selanjutnya mengenai asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban, yaitu materi terakhir. Yang pertama ada asumsi mengenai manajemen tanpa pengecualian atau manajemen by exception, bisa lebih dikenal dengan MBA. Manajemen tanpa pengecualian maksudnya di sini itu manajemen itu bertanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas atau wewenang yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua mengenai manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective, lebih dikenal dengan MBO. Manajemen berdasarkan tujuannya itu manajemen itu menjalankan fungsinya berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam pendirian suatu organisasi entitas tersebut. Yang ketiga mengenai struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang mendekati hierarki organisasi. Maksudnya di sini penyusunan struktur dari masing-masing pertanggungjawaban dan aktivitas akuntabilitasnya atau pelaporan dari aktivitas masing-masing pertanggungjawaban tersebut tidak jauh dari peraturan yang telah dibentuk dalam suatu organisasi tersebut. Yang keempat itu ada kerelaan manajer dan bawahan menerima tanggung jawab dan akuntabilitas melalui hierarki organisasi tadi. Terakhir yaitu sistem akuntansi dari pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan persaingan. Di sini maksudnya itu adanya perkembangan sistem akuntansi itu berupa akuntansi pertanggungjawaban yang membagi peran-peran dari masing-masing pelaku akuntansi tersebut menjadi beberapa bagian. Tujuan utamanya itu untuk menjalin hubungan kerjasama yang agar aktivitas produksi dari suatu organisasi atau aktivitas tersebut berjalan secara efisien dan efektif mungkin, bukan untuk saling bersaing. Baik, terima kasih. Hanya sekian materi yang dapat kita bahas pada kali ini. Saya Janan Irawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.